Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Masih dengan Dora di program Indonesia hari ini dan tentunya kita masih dalam situasi atau kondisi berduka ya akibat insiden yang terjadi Sabtu 1 Oktober kemarin di mana ada ratusan orang di Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur yang tewas ya, meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi di sana ya, setelah pertandingan Arema FC dan Persebaya yang dimenangkan oleh Persebaya. Dan terkait mengenai hal tersebut, pendengar, saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Eta Ruguritna MSI selaku Sekjen IPO atau Ikatan Psikologi Olahraga dan sudah tersambung melalui line Zoom kami saat ini, pendengar. Jadi kita sapa saja langsung ya. Halo, selamat siang Pak Taru. Selamat siang Mbak Dora. Suara saya kedengaran ya Mbak Dora? Kedengaran sekali Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, hari ini sehat tapi juga hatinya sedih karena salah satu korban itu adalah keponakan saya. Oke. Jadi keponakan Pak Taru ikut menyaksikan ya pertandingan Arema FC melawan Persebaya Sabtu kemarin ya? Iya, iya. Jadi almarhum Revano itu penonton, tapi dan satu lagi itu Mas Heru, itu polisi yang menjaga. Yang wafat itu si Revano yang wafat. Jadi tentunya keluarga besar Mas Taru Guritna juga saat ini sedang berduka ya, bersama dengan keluarga para korban lainnya tentunya. Dan kami juga berduka, kita semua berduka atas insiden tersebut ya Pak Taru ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih Mbak Dora. Iya. Melihat kejadian tersebut nih Pak Taru, menurut Pak Taru sendiri mengapa nih penonton pada saat itu nih mudah tersulut dan akhirnya terjadi insiden tersebut? Ini berdasarkan kacamata Pak Taru selaku Sekjen IPO. Baik, yang pertama terima kasih dapat kesempatan untuk berbicara di Voice of Indonesia RRI. Yang kedua, atas nama pribadi dan juga Ikatan Psikologi Olahraga, saya mohon izin untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa dan juga duka untuk semua korban, baik yang wafat maupun yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, maupun yang sedang mengalami trauma. Beberapa sahabat kami dari komunitas psikologi olahraga juga sudah ke Malang, Mbak Dora, untuk mendampingi beberapa keluarga yang mungkin saat ini memerlukan support, kira-kira seperti itu. Baik, terlepas daripada situasi apa yang tadi ditanyakan Mbak Dora, memang kebetulan saya memang kelahiran dari Malang ya Mbak ya, sangat mencintai Arema kalau saya gitu-gitu. Jadi rasa cinta sebagai orang Malang itu memang begitu kuat sehingga kami itu menyebut diri kami itu punya satu tagline yang boleh dikatakan jadi kayak semboyan gitu, dimanapun juga orang kelahiran dan pernah tinggal di Malang itu biasanya menyebut dirinya itu Aremania. Nah, ya. Dengan salamnya namanya salam satu jiwa. Jadi memang suasana pertandingan itu sendiri adalah pertandingan yang paling diidam-idamkan, karena bayangkan aja kita hampir 2 tahun tidak pernah melihat pertandingan secara langsung ya karena pandemi, dan lawannya itu adalah sahabat-sahabat kita dari Surabaya, dari Persebaya. Jadi memang Malang dan Surabaya ini adalah 2 kota besar di Jawa Timur yang mungkin kadang-kadang secara kultural itu ada persaingannya, kira-kira seperti itu ya, mana yang lebih hebat di antara keduanya. Dan fanatisme dalam arti kata yang positif sebenarnya juga muncul daripada komunitas-komunitas anak-anak arek-arek Malang maupun arek-arek Surabaya itu. Jadi pertandingan Surabaya Persebaya melawan Arema itu memang merupakan magnet yang luar biasa menarik gitu ya untuk dihadiri, yang saya dengar sih katanya sih penontonnya sangat memenuhi stadion itu gitu. Dan tentu
tentunya sekian tahun dalam catatan kami itu, dalam catatan Arema itu jarang Persebaya itu bisa menang di Malang. Dan semacam kayak gini Mbak Dora, sebenarnya ini juga sesuatu yang menurut saya kurang kurang tepat begitu ya. Ada si rasa bangga gitu. Yang penting nggak boleh kalah dari Persebaya. Itu sesuatu yang apa namanya dipegang begitu ya, dipegang oleh para pendukung Arema itu. Itulah yang mungkin kalau kita lihat dari beberapa pemberitaan setelah pertandingan dan sayangnya kalah itu, para supporter masuk dan seolah-olah ingin mempertanyakan kenapa kok bisa kalah gitu ya. Nah, padahal ini kan juga sebenarnya kalau kita lihat pertandingannya sebenarnya menarik gitu ya. Jual beli serangan juga oke. Mungkin Arema sedang tidak beruntung aja malam hari itu. Tapi mungkin dari sisi yang menonton yang pengen timnya menang itu dan dan sekian tahun dalam catatannya tidak pernah kalah, ada unsur kecewa. Unsur kecewa inilah yang mendorong para supporter itu untuk merangsek ke depan ke lapangan untuk mempertanyakan kenapa kok bisa kalah. Itu awalnya seperti itu, namun akhirnya ya situasinya jadi chaos seperti yang kita saksikan. Itu mungkin awalnya Mbak Dora. Oke, iya benar. Karena memang kalau sudah beramai-ramai segala hal bisa terjadi begitu ya, Ya. Mas Saru ya. Lalu akibat insiden tersebut nih, apa dampak terhadap mental atlet, ofisial dan juga wasit nih yang tentunya hadir pada pertandingan tersebut dan menyaksikan secara langsung tentunya? Ya, kalau kita perhatikan pasti situasi itu situasi yang tidak menyenangkan dan bisa berefek traumatis buat yang mengalami di situasi stadion itu ya. Melihat, mohon maaf, gitu ya, begitu banyaknya korban bergeletakan, gitu ya, begitu banyak melihat darah karena adanya kekerasan, api membakar di mana-mana, pasti ada rasa takut, rasa mencekam. Bahkan kalau kita lihat, kita dengar juga bagaimana para ofisial itu harus dilarikan lewat mobil rantis ya, yang juga tidak mudah karena di luar stadion sudah sangat chaos. Gitu. Situasi ini pasti tidak menyenangkan gitu untuk semua pihak ya, baik korban maupun para penonton maupun ofisial pertandingan itu. Saya tidak ingin mencari siapa yang salah dalam situasi ini, tapi mari kita lihat dari sisi eh, apa yang harus dilakukan gitu kira-kira gitu. Nah, saat ini memang terutama para keluarga itu sangat membutuhkan pendampingan. Mereka pasti sangat sangat sedih gitu karena seperti contoh ya, eh, keponakan saya ini masih 15 tahun dan dia itu sebenarnya juga hobinya main bola. Di Malang dia masuk di tim Liga 2 atau Liga 3 gitu ya. Jadi cita-citanya itu menjadi pemain bola salah satunya gitu. Tiba-tiba putus, baik harapan maupun dia sebagai anak pertama, keluarganya pasti akan merasa sangat kehilangan di situ. Sehingga perlu penguatan, perlu pendampingan, perlu waktu untuk bisa melihat situasi ini dengan lebih pasrah, lebih bisa menerima, meskipun itu juga pasti tidak mudah diomongkan. Sedangkan untuk para pemain ini juga menjadi sesuatu yang pasti situasi ini akan membuat mereka tidak mudah untuk mengeluarkan potensinya di dalam pertandingan-pertandingan yang lain. Seperti kita ketahui orang bermain itu kan harusnya sukacita, harus senang gitu. Istilahnya kalau Pep Guardiola itu menyatakan, ayo mari kita nikmati pertandingan ini. Nah, menikmati pertandingan itu hanya bisa terjadi kalau suasananya aman dan dia tidak tertekan. Gitu. Dan dalam situasi yang seperti kemarin mungkin juga akan perlu waktu dan lain-lain untuk pemulihan daripada mental itu. Wasit pun juga sama, melihat begitu banyak orang dan dia yang menentukan sah tidaknya gol segala macam di tengah ancaman itu juga bukan sesuatu yang mudah ya untuk tetap percaya diri, memegang integritas dan lain-lain, itu pasti akan tidak mudah. Sehingga saat-saat ini memang ada baiknya kita kalau keputusan ditunda dulu, direfleksi dulu, semua pihak harus menahan diri, melihat dari
pandang yang objektif terhadap situasi ini menurut saya sudah sangat benar. Hanya saja yang jadi masalah adalah sepak bola sudah menjadi industri yang positif gitu ya. Dalam arti kata cukup banyak orang bergantung hidupnya di bisnis ini. Tentunya akan banyak pertimbangan tentang hal ini. Namun dalam situasi saat ini akan lebih baik memang kita diam sejenak, kita beri waktu untuk pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan situasinya seperti apa sehingga kita bisa melangkah ke depan dengan lebih baik. Gitu Mbak Dor. Oke. Tadi sudah Mas Taru sampaikan bahwa teman-teman dari IPO sendiri juga sudah mendatangi pihak keluarga ya untuk membantu untuk penanganan trauma sendiri ya. Itu seperti apa nih, Mas Taru? Jadi ini sebenarnya lebih tepatnya dari komunitas psikologi. Ya, teman-teman di IPO itu ada pengurus Mbak, ada juga yang berada dalam komunitas psikologi olahraga itu. Salah satu teman saya namanya Vera, barusan tadi kontak saya untuk memastikan saat ini saya lagi di sini Mas gitu. Saya sedang sedang diminta dari Departemen Sosial untuk bertemu dengan beberapa keluarga. Nah, yang dilakukan memang tadi dari yang disampaikan Mbak Vera adalah pertama memang mendatangi Mbak. Datang itu dalam situasi seperti ini akan menguatkan keluarga-keluarga yang sedang mengalami kedukaan itu. Kedatangan kita akan memberikan semacam dorongan motivasi serta juga kekuatan gitu ya bahwa ibu tidak sendiri, bapak tidak sendiri. Kami semua juga bisa merasakan. Situasi itu sangat diperlukan oleh mereka-mereka yang berduka, ya. Mereka-mereka yang berduka itu sangat memerlukan teman, sahabat, sehingga situasi ini bisa bisa membuat mereka juga punya teman, punya sahabat yang bisa meredakan kekhawatiran, ketakutan, kecemasannya. Itu yang dilakukan dan tergantung daripada tentunya dalam proses pendampingan ini tergantung daripada tingkat stres yang dialami oleh para korban sehingga terapinya atau pendekatannya akan sangat berbeda dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Tapi dari apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat saya tadi yang sudah kontak saya, mereka mengatakan mendapatkan sambutan yang positif dari pihak keluarga. Saya sendiri juga semalam telepon dengan pihak keluarga untuk menguatkan, mereka juga sangat berterima kasih. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah memberikan dukungan positif, memberikan harapan, memberikan kemampuan untuk resilience supaya mereka bisa tetap tabah untuk menjalani kehidupan selanjutnya meskipun keluarga yang tercintanya saat ini terpaksa harus meninggalkan lebih dulu keluarga. Kurang lebih gitu Mbak Dok. Dan ini tentunya butuh waktu ya untuk keluarga sendiri memahami situasi yang ada ya. Iya betul. Ini yang bisa menyembuhkan hanya waktu dan waktu serta sahabat. Kemudian juga dukungan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi doa dan saya pikir sih ada baiknya juga Mbak Dora. Mungkin dalam kesempatan ini saya menghimbau penayangan gambar-gambar, video segala macam itu mungkin maksudnya baik ya, mengabarkan. Tapi mungkin akan berbeda gitu ya buat para korban dan lain-lain. Apalagi kalau diperlihatkan, mohon maaf gitu ya, pada saat korban-korban itu bergeletakan di rumah sakit. Dalam kesempatan ini kalau diizinkan saya menghimbau, mungkin ada baiknya kita kurangi yang seperti itu, penyebaran video-video seperti itu, ataupun katakanlah misalnya di media sosial sekarang kan juga penyebaran ya tulisan-tulisan yang menyudutkan satu pihak dan lain-lain. Menurut saya sih tidak ada gunanya gitu, karena buat para korban itu yang diperlukan adalah dukungan ya, dukungan positif, semangat untuk kembali dari. Kalau Mbak Dora perhatikan korbannya ini, mohon maaf ini saya ngomong sambil berpikir karena tadi saya lihat korbannya itu varian Mbak, ada anak kecil, ada mbak-mbak, ada wanita dan lain-lain. Saya itu sering nonton Arema bertanding. Kami itu kalau nonton itu sebenarnya happy gitu ya, karena di Arema itu yang paling punya can-can yang paling variatif. Kami semua hafal dengan lagu-lagunya gitu ya. Sehingga nonton di stadion itu kadang-kadang kayak karaoke bersama gitu loh Mbak. Sehingga kalau Mbak perhatikan gitu ya,
kalau pertandingannya lagi asik-asikan aja itu di Stadion Kanjuruhan itu sebenarnya yang nonton tuh keluarga gitu. Jadi ada anak, ada keluarga bawa anak, bawa istri. Seperti itu sebenarnya pertandingan. Dan itulah sebenarnya yang kita cita-citakan, menonton olahraga itu juga seperti menonton apa ya, hiburan gitu ya. Jadi hiburan keluarga begitu. Manakala situasinya seperti ini tentunya kan, mohon maaf nih saya ngomong juga sambil bergetar karena bisa merasakan kesedihan beberapa keluarga yang kehilangan anggotanya itu. Contohnya si Revanu. Revanu itu sebenarnya hari itu dia tidak ingin nonton. Kemudian diajak sama temannya. Lalu dia berangkat begitu ya. Besok hari Minggunya dia akan ada pertandingan. Akhirnya sampai jam 3 pagi nggak ketahuan. Jam 4 baru dicari, akhirnya Revanu dan temannya yang ngajak itu juga akhirnya jadi korban. Jadi betapa pedih rasanya kalau lihat situasi seperti itu, banyak harapan yang terputus, tapi oke lah, kita harus tetap optimis, hidup harus tetap berjalan. Itu Mbak Dor. Ya benar sekali, kita memang harus saat ini harus berdiam diri dan mulai mengkoreksi diri begitu ya, Mas Haru, untuk kedepannya jadi lebih baik nih, apalagi dunia persepak bolaan kita nih. Lalu tentunya tadi seperti Mas Haru sampaikan bahwa para atlet, official, penonton semua pasti terguncang akan insiden ini nih. Untuk atlet dan juga official, biasanya apakah ada yang dilakukan sebelum pertandingan atau setelah pertandingan yang dilakukan untuk menguatkan mental mereka ya untuk masuk ke dalam sebuah pertandingan, atau kok juga memang sebenarnya setiap atlet itu diberikan kesiapan ya untuk menghadapi situasi pelik seperti ini? Ya Mbak, sebenarnya ini kan ada di olahraga itu ada olahraga individual, olahraga kelompok ya. Tapi apapun juga biasanya memang sebelum pertandingan itu pasti para atlet itu dengan para pelatih harus melakukan proses imagery gitu, membayangkan nanti pertandingannya seperti ini dan lain-lain, sehingga mereka secara mental itu disiapkan gitu ya. Untuk urusan taktik pasti sudah ada ya, nanti lawannya begini kita akan main begini. Namun taktik, teknik dan lain-lain itu hanya akan berhasil kalau mentalnya tenang, sikapnya positif dan tidak ada rasa ketakutan. Bertanding itu harus sukacita supaya semua potensi itu keluar, semua taktik berjalan dengan baik, teknik-teknik juga akan bisa dilakukan dengan bagus, sehingga memang itu harus disiapkan. Setelah pertandingan pun biasanya juga kalah atau menang, biasanya olahraga itu kan pilihannya cuma dua Mbak Dora. Kalau nggak kalah ya menang gitu kan. Nah, masalahnya adalah kalau menang orang senang, kalah itu yang jadi masalah, karena tidak semua orang itu bisa menerima kekalahan. Kekalahan itu kadang-kadang dianggap sebagai mengurangi citra diri, harga diri, dianggap kelemahan. Jadi kalah itu ada sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang negatif, sehingga sepertinya itu dihindari gitu. Dan itulah yang terjadi biasanya dalam konteks Arema dan Persebaya itu, boleh dikatakan para penonton Arema itu agak susah menerima kalau bolehlah kalah sama yang lain tapi jangan sama Persebaya, gampangnya seperti itu ya. Bolehlah kalah sama, kalau di Inggris itu terjadi, bolehlah Liverpool kalah sama kesebelasan di Leicester gitu ya, tapi jangan kalah sama MU. Hal-hal semacam ini kalau tidak disikapi dengan situasi yang saya rileks gitu ya, itu akan menggiring menjadi panas apalagi dan mematik emosi gitu ya. Tapi kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang bahwa namanya pertandingan itu ya kalah dan menang, itu ada sesuatu yang biasa dalam hidup. Nah mungkin kedepannya suasana kompetisi memang betul Mbak harus mencari juara. Setiap klub itu pengen jadi juara dengan cara mengalahkan lawannya. Namun para penonton itu juga harapannya hanya bisa membantu mendukung klub yang didukungnya gitu. Tapi kalau dia kalah ya kita juga harus bisa menerima dengan legowo gitu ya, dengan perasaan juga oke lah hari ini mungkin kita nggak butuh dan lain-lain. Nah situasi inilah mungkin yang menurut saya akan menjadi garapan yang menarik, yang panjang gitu, karena memang tidak semua orang mudah menerima kekalahan.
Itu Mbak Dora. Iya, betul sekali Mas Taru, memang tidak mudah ya untuk menerima kekalahan, apalagi untuk supporter ya, untuk klub Ya, kesukaan atau favorit mereka. Ya, terima kasih sudah berbagi bersama kami Mas Taru Guritna, dan tentunya kami juga masih berharap sepak bola masih terus bergulir dengan aman, dengan nyaman, dengan penuh sukacita tadi yang seperti Mas Taru sampaikan ya. Dan tentunya juga turut berlasungkawa dari kami Voice of Indonesia dengan kerabat Mas Taru dan juga para pecinta sepak bola tanah air. Terima kasih Mas Taru, sehat terima kasih Mbak selalu. Dora. Terima Selamat kasih. siang.